Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Zara Kusuma Putri, saya sebagai moderator. Halo guys, perkenalkan nama saya Hanini Matumala, saya sebagai pembicara 1. Halo guys, saya Aulia Baitisari sebagai pembicara 2. Halo semuanya, aku Muhammad Rifki. Aku sebagai kameramen dan editor. Kita lagi di mana nih guys? Ya, kita lagi di mana ya? Ayo di mana ya? Coba tebak di mana? Tara, kita lagi ada di Aso Studio atau studionya Abah. Hari ini kita akan melakukan podcast. Oke, selamat menonton semuanya. Nah, pada podcast kali ini kita bakal bahas hal yang sering banget kita dengar nih, yaitu soal PHK massal di perusahaan. Belakangan ini, kalau kita buka berita atau media sosial, pasti sering banget muncul kabar soal PHK. Bahkan dari perusahaan tekstil, pabrik, sampai industri besar lainnya. Fenomena ini tentu saja bukan hal yang kecil nih guys, karena dampaknya luas banget. Bukan cuma ke para pekerja saja, tapi ke keluarga mereka, bahkan sampai ke kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dan di sini sudah ada dua pembicara, aku nggak sendirian aja pada hari ini. Langsung aja kita mulai kali ya, boleh. Aulia. Nah, aku pertama mau nanya dulu nih ke Hani. Kira-kira PHK massal di Indonesia ini udah seberapa parah? Kalau kita ngomongin PHK massal Indonesia ini pastinya cukup parah ya. Apalagi tuh dari tahun ke tahun benar-benar meningkat. Ya. Nah, aku pernah sempat baca itu, aku dapat data pemerintah pada tahun 2024 itu sekitar 77.000 lebih pekerja yang terkena PHK. Terus juga dapat di wilayah itu yang terkena tuh ada di Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta. Nah, ini tuh bukan lagi masa kecil, tapi benar-benar udah cukup luas. Wow, berarti memang cukup besar dan bukan hal yang kecil lagi ya. Oke, kalau kita lihat nih dari tahun ke tahun, apakah kasus ini tuh meningkat? Nah, seperti yang tadi itu benar-benar meningkat dari tahun-tahunnya tuh. Benar-benar peningkatannya segitu paling parah banget tuh. Drastis gitu. Iya, benar banget itu. Ada peningkatan yang dimana pada sektor industri seperti tekstil tuh. Itu kondisi ketenaga kerjaan sendiri pun sedang cukup tertekan pada saat itu. Berarti emang di sektor tekstil nih cukup rentan ya? Oke, lanjut ke Aulia. Aku mau nanya, kita langsung ke contoh kasus nyatanya aja kali ya, biar para penonton juga lebih ngerti nih. Kasus apa saja sih yang sering udah terjadi di lapangan? Kalau ngomongin soal kasusnya Iya, oke. yang pernah aku baca nih, ada pada tahun 2025 di PT Sritex itu pernah ada banyak ya itu karyawan di PHK dikarenakan perusahaannya mengalami pilot. Terus juga ada di Tangerang pada tahun 2023 itu juga dia ada beberapa pabrik sepatu tuh mengalami penurunan ekspor ya, ekspor sama ekspor gitu. Jadi beberapa karyawan itu di PHK. Aku boleh tahu nggak sih PT Sritex itu tentang apa, perusahaan apa? PT Sritex itu kayak ngituin kain ya. Kain, oke. Berarti nggak cuma satu dua perusahaan ya, sebenarnya tuh banyak ya yang sudah terjadi di lapangan. Apakah kondisi ini tuh akan terus terjadi ke depannya? Mungkin bisa terjadi ya, karena kan ya tergantung perkembangan ekonomi global ya, dan juga tergantung kebijakan perusahaannya itu sendiri. Berarti ada kemungkinan kondisi ini tuh akan terus berlanjut ya. Balik lagi ke Hani nih. Kalau dari sisi pekerja itu sendiri, apakah mereka kira-kira tuh udah siap menghadapi kondisi seperti ini nggak sih? Kalau dari pekerja mungkinnya dia belum siap ya, apalagi tuh benar-benar terjadinya secara tiba-tiba. Itu mungkin dia belum, dari sisi pekerja itu belum siap dari keuangan ataupun keterampilannya. Oke, berarti memang kesiapan para pekerja juga menjadi hal penting ya dalam hal ini. Sekarang kita bahas dari sisi hukumnya kali ya. Aku mau tahu sebenarnya PHK itu boleh nggak? Kalau PHK itu boleh, cuman tuh tidak bisa sembarangan. Karena dari Indonesia ini punya hukumnya sendiri, dimana tuh pada undang-undang di nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, terus pada undang-undang nomor 6 tahun 2023 itu tentang cipta kerja, yang dimana tuh si perusahaan ini harus punya prosedurnya sendiri untuk melakukan PHK tersebut.
Nah, kalau semisal perusahaannya melanggar aturan, kira-kira dampaknya apa? Nah, kalau si perusahaan melanggar aturan sendiri bisa dianggap tidak sah PHK-nya. Terus si pekerja ini bisa menggugat dari si perusahaan lewat jalur hukum. Oke, sekarang Aulia, aku mau nanya. Kalau kita lihat dari sisi PHK-nya nih, kira-kira syarat sah yang harus dipenuhi itu apa aja? Kalau kita lihat dari sisi hukum ya, itu perusahaan harus memenuhi syarat yang pertama, ya pastinya punya kejelasan ya. Yang kedua, tidak boleh sepihak doang. Yang ketiga, nah hak pekerja itu harus jadi prioritas. Oke, berarti para pekerjanya juga nih harus tahu ya kalau mau di PHK. Iya, Jadi harus kejelasan. kejelasan kenapa nih aku di PHK. Oke, berarti nggak boleh cuma satu pihak aja. Iya. Oke. Kalau perusahaan langsung PHK tanpa ngasih tahu atau komunikasiin sama pekerjanya itu gimana? Kan nggak bisa karena kan dia melanggar hukum kan. Oke, melanggar hukum PHK, syarat-syaratnya itu kan harusnya punya kejelasan kan. Oke, berarti termasuk pelanggaran ya, berarti Iya. bisa digugat Iya, atau bisa. ya. Baik. Sekarang Hani, kita bahas penyebabnya nih. Kenapa sekarang tuh PHK tuh banyak banget? Nah, yang seperti kita tahu pastinya PHK massal ini pasti dari kondisi ekonomi globalnya, yang dimana permintaan menurun, itu produksi juga ikut menurun, sehingga mengurangi si tenaga kerja ini. Berarti kalau penurunan penjualan ya maksudnya, Iya, itu berarti pengaruh dari ekonomi global. Dan pastinya ini berpengaruh sangat besar dalam dunia perusahaan juga ya. Oke, Aulia, aku mau tahu faktor apa aja sih yang menyebabkan Kalau dari faktor sosial ya, faktor sosial. yang pertama ada itu meningkatnya pengangguran. Yang kedua, ekonomi pasti turun. Yang ketiga, bakal terjadi masalah sosial pastinya. Berarti nggak cuma satu faktor aja ya? Oke, menurut kamu nih, Hani, apakah PHK ini bisa dicegah? kalau untuk juga pastinya sulit ya, tapi bisa minimalisir, Dikurangkan ya? dengan kebijakan perusahaan yang lebih tepatnya. Berarti nggak bisa dicegah, tapi bisa diminimalisir atau dikurangi. Juga. Han, kalau dari sisi hukum dampaknya apa aja? Kalau dari sisi hukum sendiri, PHK massal ini sering menimbulkan sengketa dari si antara pekerja atau si perusahaan. Oh, penyebab sengketa itu apa? Nih kayak THR nggak cair gitu ya, bonusnya nggak cair tuh, gajinya nggak diin gitu. Jadi menimbulkan ini ya, permasalahan Betul. hukum yang cukup kompleks guys. Gitu. Oke. Nah, Aulia, kalau ini terusan terjadi, kira-kira dampak terburuknya apa nih? Nah, dampak terburuknya ya, itu menurunnya ekonomi negara. Wow, boleh kasih tahu contoh? Contohnya itu meningkatnya pengangguran ya. Tapi kalau pekerja itu merasa dirugikan nih, kira-kira dia harus ngapain? Negosiasi dengan perusahaan. Negosiasinya tuh kayak gimana? Itu pekerja kalau terlanjur udah di PHK, terus dia belum mendapatkan haknya, itu bisa dia dengan melapor ke dinas ketenagakerjaan. Oke, kalau udah lapor nih, tapi nggak dapat haknya juga, itu harus kayak gimana? Ngapain? Itu kalau misalnya nih si perusahaan nggak ngasih untuk mengasih si hak si pekerja, itu bisa menggunakan jalur hukum yang dimana menggugat ke si perusahaan tersebut. Terus kalau kalian misalnya kena PHK gitu, itu bisa ada dapat jalur lain untuk mendapatkan hak kalian. Oke, sekarang Aulia. Tapi kalau semisalkan perusahaan ini mengalami kebangkrutan, itu tuh bagaimana? Bangkrut ya, kan udah jelas ya bangkrut. Jadi kalau PHK ini tuh sah-sah aja. Tapi haknya pekerja itu wajib diprioritasin. Oke, tapi kalau misalkan kan dia bangkrut, berarti nggak ada duitnya kan? Kalau dia belum bisa bayar haknya atau pesangonnya, itu bagaimana? Biasanya perusahaan itu ngasih sisa-sisa asetnya dari uang itu.
Tapi kalau perusahaan itu bangkrut kan berarti dia nggak ada duitnya kan? Kalau dia nggak bisa bayar para pekerjanya gimana? Dia kan pasti punya sisa-sisa aset ya. Nah itu uangnya dikasihin ke buat salmon pekerja yang kena PHK. Oh, berarti kalau dia punya perusahaan, macam-macam perusahaan, dia jual dulu baru mengasih haknya ke kerja gitu. Yang sisa-sisanya yang dia miliki gitu. perusahaannya. Berarti hasil dari penjualan aset itu buat dibayarin ya. Oke, aku mau nanya ke Hani, ke kalian deh, gimana caranya biar para pekerja ini tuh punya kesiapan untuk menghadapi kondisi seperti ini? Pastinya yang diperluin untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan skillnya, terus mencari alternatif pekerjaan, terus juga memiliki kesiapan finansialnya. Setuju sama berarti pendapatnya. Berarti kalian yang bekerja itu harus menyiapkan diri juga untuk menghadapi kondisi seperti ini, karena kan kita nggak tahu ya ke depannya bagaimana. Pastinya PHK masal itu akan terjadi guys, karena nggak bisa dicegah, cuma bisa dikurangin saja gitu. Iya, diminimalis. Oke, selanjutnya biar lebih seru nih guys, kita akan mengundang satu teman kelompok kita lagi yang dia tuh punya pengalaman guys, pribadi di keluarganya atau kerabatnya. Mungkin dia bisa menceritakan nih. Oke, kita sambut saja Muhammad Rizky. Halo. Halo semuanya. Boleh ya Muhammad Rizky diceritakan pengalamannya itu bagaimana sih? Gimana pertanyaannya? Pengalaman ada nggak kerabat atau diri sendiri nih? Ada ngalamin PHK massal nggak? Justru kakak sendiri. Wow, boleh diceritakan nih? Nah, ini tuh PT-nya di Tangerang nih. Oh, seru. Apa tuh PT-nya? Kurang tahu sih, tapi di Panarup lokasinya, di daerah Sangiang situ. Okay. Nah, waktu itu karena ini lebaran kondisinya ya. Kita mau lebaran, otomatis ada uang THR dong. Iya, Uang THR turun karena emang itu haknya si karyawan. Tapi emang sebelum lebaran itu mereka sengaja PHK massal. Kenapa tuh kira-kira? PHK massal biar uangnya sengaja nggak diturunin. Wow. Jadi si perusahaan ini nggak keluar uang lebih banyak buat ngasih THR ke karyawan-karyawannya. Mereka dikeluarkan lebih awal biar nggak ngerasa itu haknya dia dapat THR gitu loh saat masa-masa lebaran gitu kan, Idul Fitri. Itu di PHK-nya tuh pas bulan puasa atau hamin beberapa hari sebelum Nah, bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa. Jadi Mendekati kayak ya, gitu. mendekati kita kayak dikasih waktu seminggu lagi gitu kan. Oh, kerja sisa seminggu lagi, kenapa? Emang mau di PHK gitu kan, dan ini banyak kelipatan. Terus mereka bilangnya alasannya juga nyari tenaga kerja baru. Bahkan kalau misalkan mereka dimulai lagi setelah Idul Fitri lah ya, kan emang lebaran perusahaan juga ada kan sebelum-sebelumnya kan. Mereka rekrutmen lagi, nah itu ya udah lepas dari keterikatan THR dari situ. Jadi nggak ada haknya lagi gitu loh buat minta kalau gitu juga kan, namanya juga tenaga kerja baru. Terus memperjuangkan haknya nggak ke perusahaan itu? Nah ini juga sebenarnya kurang tahu sih ya, cuman kebanyakan sih nggak memperjuangkan haknya. Karena si perusahaannya ini yang nggak disebut tadi nih, dia juga nyiapkan beberapa argumen yang nantang banget kalau misalkan itu belum jadi hak kamu karena kamu udah keluar duluan sebelum si dekat-dekat pembagian THR. Nah, gitu. Berarti nggak ada laporan ke dinas tenaga kerjaan sendiri ya? Bener-bener kayak ya udahlah mau gimana lagi ya kan. Mereka juga punya alasan yang kuat, kita mau memperjuangkan yang ada nanti sia-sia. Iya Karena waktunya emang juga nggak cocok sih pas lagi di situ. Ya siapa yang nggak ngedown gitu loh, lagi bulan puasa udah mau Idul Fitri malah dikeluarin dari kerjaan sendiri kan. Berarti itu diinfoinnya seminggu sebelum di PHK? Iya, seminggu sebelum di PHK. Lumayan mendadak ya. Lumayan mendadak. Tapi itu beberapa pekerja saja atau gimana? Kalau dilihat sih beberapa pekerja, yang pasti kayak yang baru-baru masuk aja setahun 2 tahun kayak gitu sih. Iya, emang kayak gitu. Gitu. Terus dia kan masuk ke perusahaan ini kan sama pacarnya juga ya. Si pacarnya ini juga dikeluarin. Nah, jadi senasib, benar-benar senasib penanggungan. Dikeluarin bareng, dari situ udah nggak mikirin gimana caranya buat ngusahain THR-nya buat jadi haknya dia lagi. Mereka lebih milih buat cari kerja bareng lagi. Jadi gimana caranya kita udah recovery setelah lebaran masuk lagi kerja, ya udah kita dengan kerjaan baru lah. Pengen nasi kayak gitu aja. Berarti itu yang nggak dapat cuma THR doang, tapi pasangan yang dia
itu dapat sebagaimana dapat kayak gaji. Nah itu dapat. Emang kayak yang dibatasin THR doang biar pengeluaran si perusahaan ini nggak benar-benar meledak gitu loh. Karena ya namanya pekerja udah setahun 2 tahun kan pasti kayak minta wah udah kerja lebih dari setahun nih pasti THR lebih gede nih gitu kan. Orang-orang juga pasti udah berharap. udah berpikiran kayak gitu juga. Itu kira-kira kejadiannya tahun kapan? Wah udah agak lupa sih, udah lumayan lama, sekitar 3 tahun lalu kayaknya. Nah itu kan cuma tadi yang sebelum kita cerita juga pada tahun 2024 itu benar-benar naik ya. Mungkin sekitar tahun-tahun segitu kali Ya ya. 2023 sampai 2024. Mungkin emang tahun segitu lagi puncak-puncak PHK mas. Karena habis. Ya, jadi emang si perusahaan juga belum terlalu siap mungkin ya. Oke. Kita aja pengalamannya. Ya itu aja sih paling. Dari kakak sendiri juga, kalau orang-orang terdekat lain sih nggak ada. Oke. Atau ada PHK Iya. atau Pernah nggak lo PHK ya, masal karyawan sendiri? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak. Kalau misalkan mereka mau bekerja, berkembang ya udah nggak apa-apa. Itu gimana tuh biar caranya nggak PHK? Kalau misalkan di perusahaan, Iya, perusahaan. nah Sharing lah, sharing. ini lebih ke ya. arah apa ya? Perusahaan kan macam-macam ya. Kalau misalkan kayak yang di PT Panarup itu kan memang butuh karyawan yang banyak buat ngekondusifin sebuah perusahaan lah. Nah kalau misalkan perusahaan aku ini kan termasuknya masih kayak perusahaan kecil lah. Jadi kayak nggak butuh terlalu banyak karyawan. Terus kita juga komunikasinya lancar. Jadi kalau misalkan kerja udah nggak klop udah bareng itu lebih enak daripada kita harus nyari tenaga kerja baru yang nggak ngerti kerjaannya lagi. Itu malah kita ribet trainingnya. Iya sih. Ya kayak begitu sih. Jadi kayak kesana juga mereka juga takut kehilangan kerjaan mereka. Karena emang udah mata pencarian terakhir gitu. Kalau misalkan sampai keluar nggak tahu mau cari di mana lagi. Jadi mereka bakal improve. Berarti itu sama aja membatasi pekerjaan. Maksudnya para rekrutmen gitu loh. Iya, itu pasti dibatasin. Nggak bakal banyak banget. Berarti beda sama pengalaman yang tadi ya. Beda jauh. Ini kan kayak perusahaan distributor sama yang emang beneran kantor gitu loh. Berarti yang sering terjadi itu perusahaan yang karyawannya tuh banyak gitu. Nah, makanya pasti. jadi Apalagi udah sampai buka-buka cabang kan kayak di tiap kota banyak gitu kan. Entah dia pabrik sepatu, ada yang di Panarup, entah ada yang di Semarang gitu kan. Kita juga nggak tahu gimana dia ngekondisifinnya biar nggak ngeluarin terlalu banyak gitu. Berarti pengalamannya itu aja ya? Ya pengalaman itu aja sih paling. Pengalamannya sangat bermanfaat nih. Iya, Bisa bermanfaat dijadikan pembelajaran juga buat Cuman tetaplah bisa diperjuangin haknya ya, tadi kalau yang kalian bisa poin-poinnya lah ya. perjuangkan gitu. Udah segitu aja kan? Ya. Oke, Terima kalau kasih gitu, banyak kepada Muhammad Tifki yang sudah sharing pengalamannya tentang PHK masal ini. pamit ya. Okay, Bye-bye. thank you. Udah. Oke guys, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari Bapak Abdillah Sani, SHMSI atau yang dikenal sebagai Abah. Untuk beliau kami persilahkan. Oke, saya jujur kelompok ini bagus ya. Dan saya melihat keseriusan dalam mempersiapkan diri. Karena banyak juga kelompok-kelompok yang lain baru 5 menit sudah mari kita dengarkan pendapat Abah. Saya bilang saya nggak mau. Perbedaan podcast dengan di kelas itu ada perbedaan peran. Kalau di kelas saya menjelaskan teori, ya kan? Hukum bisnis itu terdiri dari apa saja. Dan penjelasannya biasanya nggak bisa terlalu ringkas, nggak bisa terlalu detail karena apa? Waktunya sempit. Dipotong absensi dan sebagainya. Otomatis paling banyak ya 1 jam. Itu pun seringkali kurang dari 1 jam. Otomatis nggak bisa terlalu detail. Padahal saya inginnya bahwa pemberian mata kuliah hukum bisnis ini dipahami secara optimal oleh mahasiswa. Oleh karena itulah saya tempuh jalan dengan melakukan podcast seperti ini. Terbukti mereka yang serius itu mempersiapkan diri dengan materi yang dipilih, ya seperti kelompok ini. Nah, jadi mempersiapkan, dan ini materi yang boleh dibilang berbeda dengan yang lain nih. Makasih ya, karena kalau saya lihat yang lain-lain itu paling bicaranya tentang bolak-balik bisnis online lagi. Padahal materi dalam perkuliahan hukum bisnis banyak sekali. Di antara lain adalah masalah tenaga kerjaan ini belum pernah dibahas nih. Ya makanya saya tanya tadi kan apa hubungannya dengan hukum bisnis, ya kan?
jelas apa namanya hubungannya erat sekali. Tapi tadi udah bisa langsung menjawab, oke berarti udah siap. Kalau Anda nggak bisa menjawab tadi di WhatsApp grup, di WhatsApp apa hubungannya, saya tolak. Jangan sampai pembahasannya mentah, gitu ya. Hukum bisnis dan masalah ketenaga kerjaan. Jadi masalah ketenaga kerjaan memang salah satu materi yang menjadi materi pokok dari hukum bisnis. Oleh karena kita tahu bahwa di dalam bisnis terutama oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk juga sebenarnya perusahaan kecil, itu pasti kan ada pekerja, ya kan, ada pekerja yang ikut membantu melaksanakan operasional perusahaan sehingga perusahaan akan makin menjadi membesar, ya kan. Tanpa ada tenaga kerja yang nggak mungkin lah bosnya kerja sendirian, kecuali UMKM. Kalau UMKM dia yang jadi bos, dia yang jadi kerja, dia yang jadi marketing, dia yang jadi bendahara, dia sendiri semuanya kalau UMKM. Tetapi kalau udah perusahaan besar ya otomatis lah bisa jadi jumlah karyawannya itu bisa ratusan, ribuan, bahkan bisa puluhan ribu, tergantung skala perusahaannya gitu ya. Nah persoalannya adalah ketika Anda tadi sebutkan ada masalah ekonomi global dan pengaruhnya, nah itu pasti sangat terasa, terutama ketika situasi sekarang ini nih, di mana misalnya Indonesia sedang menghadapi suatu kemungkinan akibat perang antara Iran, Amerika, dan Israel, ya kan, di mana otomatis ketika Selat Hormuz itu tidak bisa dilalui, nah, maka yang terjadi harga dari migas BBM itu akan naik, ya kan. Harga BBM naik, otomatis pengaruhnya kepada perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan, biayanya makin meningkat, ya kan. Ketika biayanya meningkat, sementara untuk menjualnya kembali juga terhalang, oleh karena perusahaan-perusahaan pembeli di luar negeri juga membatasi pembelian, mereka juga sedang krisis, ya kan. Otomatis perusahaan di Indonesia yang pertama beli bahan bakarnya naik, listrik bisa naik, kemudian bahan baku juga bisa naik, tapi jualnya lagi susah karena yang negara-negara pembeli juga sedang mengalami krisis yang sama. Mereka juga otomatis membatasi pembelian. Nah kan jadi dilema bagi perusahaan Indonesia ya. Nah, bagaimana mengatasi itu? Kadang-kadang kalau keadaan sudah sedemikian sulit, jalan yang terpaksa ditempuh adalah PHK, ya kan. Pemutusan hubungan kerja. Jadi perusahaan akan menghitung kembali, kita lagi beli bahan susah, harga-harga naik, jualnya susah juga, ya kan. Jumlah pegawai berapa sih? Sekian, banyak kan, kita kurangin deh, kan gitu kan. Maka yang menjadi masalah adalah adanya tenaga kerja yang terpaksa dipecat, di PHK. Tadi Anda katakan juga PHK itu akan mengundang masalah sosial, itu udah pasti. Kenapa? Perut nggak bisa dibantah, orang lapar itu nggak bisa dihalang-halangi. Maka ketika para pekerja yang kemudian PHK dan tidak punya penghasilan, mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi, sementara PHK-nya kemudian menyebabkan mereka nggak punya lagi duit, apa yang terjadi? Di sini mungkin akan timbul kejahatan-kejahatan, kriminal-kriminal. Karena apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan, kadang-kadang orang menempuh jalan singkat, melakukan kejahatan, pencurian, pembegalan, dan sebagainya, ya kan. Karena perut kan nggak bisa dibantah kalau lapar, anak nangis karena nggak ada susu dan sebagainya, ya kan, nggak bisa makan, itu akan menyebabkan kemungkinan timbulnya kriminal, dan juga kalau massal itu bisa menimbulkan kerusuhan, ya kan. Bukan hanya demo dalam arti menuntut pertanggungjawaban pemerintah supaya apalagi PHK-nya itu menyebabkan tidak bisa diberikannya pesangon, terkait juga dengan masalah tadi yang Aulia katakan, bangkrut. Ya, kalau masalah perusahaannya itu sudah bangkrut, itu seperti apa? Nah, makanya kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang akal-akalan seperti disebutkan oleh Rifki, menjelang Lebaran katakanlah, mereka-mereka yang gampang digeser,
ya kan, kecuali mereka yang tenaga benar-benar skillful, tenaga yang benar-benar tenaga ahli yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu mungkin dipertahankan. Tapi yang bisa digeser, padahal mereka sedang butuh untuk apa, lebaran kan, itu kan. Nah, jadi memang di sini apa namanya, masalah tenaga kerjaan itu karena demikian serius, maka tentu perusahaan tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal-asalan dalam melakukan PHK. Ya, karena pertama nanti akan timbul gesekan di dalam. Orang-orang yang di PHK tentu tidak bisa menerima begitu saja. Mereka akan menggugat. Maka jalan pertama yang dilakukan adalah negosiasi antara perusahaan dengan si karyawan. Itu disebut sebagai suatu negosiasi bipartit, dua pihak dulu, karyawan dengan perusahaan. Kalau ternyata mentok, maka bisa diadukan ke dinas ketenagakerjaan. Jadi sekarang jadi tripartit, tiga pihak. Tapi ketenagakerjaan juga tidak bisa melakukan suatu upaya paksa, hanya memberikan rekomendasi jalan keluarnya seperti apa. Baru kemudian andai kata ternyata juga mentok juga, ya baru bisa melakukan suatu penyelesaian sengketa dengan menyerahkan masalah itu kepada suatu lembaga tertentu yang nanti akan memberikan suatu putusan, misalnya pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri nanti akan memberikan putusan apa yang seharusnya dilakukan. Di pengadilan negeri itu kita tahu bahwa pihak yang kalah biasanya nggak terima, mereka akan naik lagi ke tingkat berikutnya, bisa ke banding, bisa juga langsung ke mahkamah kasasi di Mahkamah Agung. Nah, nanti kalau sampai di mahkamah konstitusi, mahkamah kasasi, baru keputusannya itu mengikat. Dalam hal ini tentunya yang namanya hak-hak pegawai jadi utama. Tadi juga disebutkan, andai kata bangkrut gimana? Kalau perusahaan nggak mampu lagi bayar, ya karena memang dia bankrupt, ya pilot, maka perusahaan itu harus dijual. Perusahaan itu harus dijual termasuk aset-asetnya. Tapi persoalannya apakah perusahaan itu nggak punya utang? Iya, perusahaan itu punya utang kan, berarti dia tidak hanya membayar si karyawan, dia juga harus bayar utang, yaitu misalnya punya utang ke bank, ya kan, dalam jangka perusahaan yang ngutang-ngutang kan banyak seperti itu kan. Akibatnya ketika dia bangkrut bukan hanya persoalan kepada karyawan, dia juga persoalan kepada perbankan. Siapa nih yang harus didahulukan, bayar utang atau bayar pesangon hak-haknya pegawai? Nah, dalam hal inilah mahkamah kasasi akan menentukan. Tentu semua pihak berhak untuk menuntut haknya. Perbankan dia merasa utangnya belum dibayar, ya kan? Kemudian bangkrut dan dijual aset, ya tentu dijual, sini dong duitnya, kan duit saya itu, ya itu kan. Pekerja juga demikian. Maka yang mungkin terjadi adalah 50-50, di mana berarti bank tidak sepenuhnya, karyawan juga tidak sepenuhnya. Jalan keluarnya begitu, apa boleh buat? Ya namanya bank otomatis juga rugi dong kalau dibayarnya nggak sepenuhnya. Tapi kondisi mau digimanain lagi? Ini masalah perdata masalahnya. Jadi nggak bisa si pemilik kemudian di penjara. Ini bukan pidana. Ini perdata. Masalah utang piutang dan masalah ketenaga kerjaan itu perdata. Nah, jadi kecuali kalau misalnya di dalamnya ada unsur, katakanlah unsur penipuan. Misalnya sebenarnya tidak bangkrut tapi ada upaya-upaya menutupi supaya nggak bayar gaji karyawan dan sebagainya. Ya, ada upaya untuk sifatnya pidana. Itu mungkin di samping perdata bisa juga secara pidana oleh karena si pemilik tidak jujur, melakukan penipuan, bisa aja konon kabarnya itu, misalnya saya nggak tahu persis karena saya nggak ikuti. Dulu kamu kan tadi nyebut Sritek ya. Ya kan, Sritek itu konon katanya tidak bisa membayar karena uangnya dikorupsi. Wallahu alam itu, saya nggak tahu tuh. Karena saya nggak ngikuti, jadi saya nggak bisa memberikan penjelasan. Tapi andai kata terjadi seperti itu, itulah yang disebut sebagai ada unsur pidana juga. Dia tidak bisa bayarnya bukan karena bankrupt, bukan karena pilot, tapi karena uangnya dimakan sendiri oleh para juragan di perusahaan itu, gitu ya. Jadi jelas di sini bahwa hukum dan bisnis memang saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan. Makanya saya berterima kasih, saya bersyukur bahwa
kelompok ini serius di dalam mempelajari hukum bisnis khususnya di ketenaga kerjaan. Yang saya inginkan seperti itu. Ya, jadi podcast ini diharapkan adalah untuk melengkapi sesi di kelas yang pastinya waktunya sangat sempit dan materinya tidak optimal karena hanya bicara soal teoritis. Jadi dengan adanya podcast ini, kelompok Rifki ini mempelajari masalah ketenaga kerjaan, kelompok lain ada yang mempelajari masalah thrifting, kelompok lain ada yang mempelajari masalah bisnis online, ada yang mempelajari masalah lain, tapi kalian nanti masing-masing saling tonton podcastnya sehingga jadi tahu oh ini hukum bisnis juga menyangkut tenaga kerja, oh hukum bisnis juga menyangkut hak atas kekayaan intelektual, terus juga menyangkut masalah perlindungan konsumen. Bayangkan kalau di dalam podcast tidak boleh ada duplikasi tema, berarti kan kelas kamu berapa orang? 30 berapa? 38 bagi 4 berapa? 9 ya? 9 kelompok kan, 9 kelompok karena dibagi 4 kan ya. Nah, 9 kelompok dari kelas kamu 2D ya. 2D itu 9 kelompok. Berarti 9 tema. Ya kan? Dari yang lain ada yang 10 kelompok seperti 10 tema. Kemudian yang lain lagi ada 3 kelasnya hukum bisnis. Kalau kalian tonton semua, kok saya jadi yakin bahwa pemberian mata kuliah dari hukum bisnis ini optimal kamu kuasai. Ya, Zahra, jadi kamu nonton juga yang thrifting, kamu juga nonton juga yang bisnis online, ya. Kamu nonton juga yang perlindungan konsumen, nonton juga yang hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya. Jadi saya puas ngajar hukum bisnis karena anak-anaknya itu benar-benar berusaha untuk memahami secara komprehensif. Kalau cuma di kelas otomatislah tidak optimal karena cuma 14 kali satu pertemuan setengah jam atau 1 jam, tidak ada kasus. Itu aja 14 kali pertemuan itu udah pokok-pokoknya hukum bisnis. Tidak bisa banyak, tidak bisa semua, tapi yang penting-penting saja, ya kan? Yang penting-penting saja saya berikan. Jadi saya berharap semua di mata kuliah ini benar-benar mempelajari dengan serius. Oleh karena apa? Ya nanti pengaruhnya bukan ke saya lagi, kepada mahasiswa. Yang mau pintar beneran ya harus seperti itu. Ikuti arahan dari pengajar, karena pengajar bukan iseng-isengan manggil kamu ke sini. Ya kan? Ada tujuannya. Yang sesuatu yang tidak bisa dilakukan di dalam kelas. Oke, saya kira demikian tambahan dari saya. Bisa ditutup. Oke, pembahasan hari ini bisa kita lihat bahwa PHK masal itu bukan hal yang sederhana guys, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi ini, mulai dari ekonomi, bisnis, sampai hukum. Yang terpenting, semua pihak tuh harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, terima kasih kepada Abah, Hani sebagai pembicara 1, dan Aulia sebagai pembicara 2, serta Iki sebagai kameramen dan editor untuk diskusinya pada hari ini. Nah itu dia podcast kita pada hari ini. Seru kan? Seru lah. Semoga videonya bermanfaat buat kalian juga ya guys. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.